Nah, sekarang kita lihat ya untuk kondisi lingkungan badai ekstrim. Di sini ada ilustrasi ya. Dari permukaan hingga ke langit atau ke angkasa, masih di lapisan bawah atmosfer, yaitu di lapisan troposfer ya, ini Z ya, yang naik ya, seiring dengan bertambahnya ketinggian. Jadi ini ya ada batas-batas ya. Ada udara hangat lembab di permukaan, kemudian ada lapisan stabil statis ya, atau lapisan stabil secara statis. Kemudian di atasnya ada udara kering, kemudian di atasnya lagi ada udara dingin. Dan ini adalah tropopause atau batas dari lapisan troposfer ya. Jadi tropopause ini, di atas tropopause kita sudah memasuki lapisan stratosfer ya. Itu ketinggiannya kurang lebih ya. Ini berbeda ya di khatulistiwa, di ekuator dengan di daerah lintang menengah dan juga lintang tinggi, atau di daerah subtropis dan di daerah atas, lintang atas ya. Itu memiliki ketinggian troposfer yang berbeda-beda begitu. Ini menjadi tugas Anda untuk mencari tahu berapa ketinggian troposfer ya di ekuator atau di khatulistiwa atau di daerah tropis dengan ketinggian troposfer di daerah subtropis ya. Silakan dikerjakan. Nah, untuk mekanisme lingkungan badai ekstrim ini telah hadir ya, atau telah tersedia penjelasan ya. Jadi apa ya? Apa gambar ini? Ya, jadi gambar ini menerangkan apa gitu ya. Jadi di sini ya, suhu titik embun di lapisan perbatas ya, menjadi indikator yang baik sebagai penyuplai energi badai. Nah, itu dia. Jadi itulah gunanya atau itulah manfaatnya. Ya. Untuk apa kita mengetahui suhu titik embun di permukaan? Ya. Jadi suhu titik embun di lapisan perbatas itu masih bersinggungan dengan permukaan. Jadi ketinggian lapisan perbatas berapa? Ini menjadi tugas Anda juga ya. Jadi lapisan perbatas itu di daerah tropis dengan daerah subtropis itu berbeda-beda juga ketinggiannya. Di khatulistiwa atau di daerah tropis seperti wilayah Indonesia ini kurang lebih 2 km di atas permukaan ya. Nah, jadi lapisan perbatas itu apa? Itu masih ada pengaruh ya. Jadi variasi unsur-unsur cuaca, apa-apa saja unsur-unsur cuaca ya, itu menjadi tugas Anda juga ya, silakan dicari tahu. Jadi unsur-unsur cuaca tersebut mengalami perubahan ya di lapisan perbatas ini ya. Jadi gunanya kehadiran atau kita mengetahui suhu titik embun ya di lapisan perbatas itu dapat menjadi indikator yang baik sebagai penyuplai energi badai ya. Titik embun yang lebih besar ya menyiratkan lapisan perbatas yang lebih lembab dan hangat untuk menyokong ya terbentuknya badai yang lebih ekstrim. Nah ini. Jadi suhu titik embun di lapisan perbatas yaitu menjadi indikator yang berguna sebagai penyuplai energi badai. Sementara suhu titik embun yang besar juga itu secara eksplisit ya, menyiratkan lapisan perbatas yang lebih lembab dan hangat untuk menyokong badai yang lebih ekstrim. Jadi inilah gunanya kita mengetahui ya, suhu titik embun di lapisan perbatas. Jadi suhu titik embun yang bernilai tinggi ya itu menyiratkan lapisan perbatas ya pada ketinggian 2 km di atas permukaan ya, itu menjadi lebih lembab dan hangat dan mendukung atau memungkinkan untuk terbentuknya badai yang ekstrim ya. Jadi titik embun ya itu hanya mungkin jika suhu udara dan kelembaban relatif tinggi ya. Jadi suhu titik embun itu ya tinggi ya hanya mungkin jika suhu udara dan kelembaban relatifnya juga tinggi ya. Nah, ini juga dapat menjadi indikator bahwa kelembapan relatif yang tinggi itu menandakan bahwa
suhu titik embunnya juga tinggi. Kapan kita dapat mengetahui bahwa kelembapan relatif itu sedang tinggi? Ya, jadi pada saat jelang turunnya hujan, ya, di luar mendung, ya, kita ditutupi dengan awan cumulonimbus yang besar yang menjulang hingga ke angkasa, ya, hingga ke ketinggian 11 km di atas permukaan. Kita mulai merasakan gerah, ya. Gerah badan kita merasakan gerah, ya, atau panas, ya. Nah, itulah dari situlah kita bisa mengetahui bahwa, ya, secara saintifik, ya, salah satu unsur cuaca yaitu kelembapan, ya, relatif dalam hal ini itu sudah mencapai angka 100% kalau badan kita itu merasa gerah, ya, dalam kondisi mendung dan sebentar lagi akan turun hujan lebat, biasa seperti itu, ya. Suatu kondisi yang menyiratkan berlebihnya jumlah panas laten dan sensibel untuk menggerakkan badai di Amerika Tengah, ya. Nah, di sini ada juga indikatornya, ya. Jadi untuk menggerakkan atau untuk memicu terbentuknya badai petir itu di Amerika Tengah itu telah diketahui bahwa suhu titik embun itu bernilai 20 derajat Celcius atau bahkan lebih besar, ya. Itu sering dikaitkan dengan intensitas badai yang juga besar, begitu, ya. Jadi ini suhu titik embun, ingat tadi ada termodiagram, ya. Ada dua yang diukur di permukaan, suhu lingkungan, ya, atau suhu aktual, ya, suhu di permukaan, ya, diukur. Kemudian ada juga suhu titik embun, ya. Ini yang X ini, ya, ini suhu titik embun, ini suhu aktual, ya. Jadi ini proses moist adiabat, ya, ke atas yang garis putus-putus berwarna hijau, di bawahnya ini adalah dry adiabat atau penurunan adiabatik kering, ya, di permukaan hingga ke lapisan perbatas, kemudian udara jenuh, ya, membentuk awan, kemudian terjadi laju penurunan adiabatik basah di mana paket udara terus paket udara terus naik akibat lingkungan atmosfer yang tidak stabil, ya. Ini suhu titik embunnya, ya, yang tetap saja semakin naik ke atas, ya, bertambahnya ketinggian kedua suhu, apakah itu suhu aktual dan juga suhu titik embun, ya, itu mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya ketinggian, ya. Tapi ketika suhu aktual ini mulai mendekati, ya, suhu titik embun, ya, di ketinggian tertentu, ya, masih di lapisan perbatas ZI, ya, itu bisa mengindikasikan akan terbentuk badai yang cukup ekstrim ke depannya nanti, ya, dalam beberapa jam kemudian. Inilah manfaatnya kita mengetahui titik embun, ya. Jadi suatu kondisi yang menyiratkan berlebihnya jumlah panas laten dan sensibel untuk menggerakkan badai, ya, di Amerika telah diketahui, ya, bahwa nilai suhu titik embun sebesar 20 derajat Celcius bahkan lebih besar, ya, itu sering dikaitkan dengan badai berintensitas yang juga besar. Jadi jika suhu aktual dan suhu titik embun ini saling berdekatan, begitu, ya, saling berdekatan. Jadi ketika suhu aktual ini turun secara adiabatik, ya, jadi penurunan adiabatik kering itu, ya, jadi jika suhu titik embunnya berdekatan dengan suhu aktual, ya, jadi ketika suhu aktual ini turun, ya, sering dengan bertambahnya ketinggian, maka akan langsung, ya, udara menjadi jenuh, begitu, ya, terbentuk awan, proses kondensasi, ya, dan itu memungkinkan terbentuknya badai dengan intensitas besar dalam beberapa waktu kemudian. Nah, kembali lagi kita ke lingkungan badai ekstrim, ya. Jadi udara dingin, ya, ini di atas, di bawah lapisan masih di lapisan troposfer yang berdekatan dengan tropopause, ya. Udara dingin di atas meningkatkan ketidakstabilan bersyarat, ya. Hal ini berhubungan dengan sounding lingkungan yang tetap dari udara yang naik, sehingga semakin memperbesar nilai Kp, ya. Jadi udara dingin di atas yang bersinggungan dengan tropopause di lapisan atas itu meningkatkan ketidakstabilan bersyarat, ya. Hal ini berhubungan dengan sounding lingkungan yang tetap dari udara yang naik, sehingga nilai Kp itu semakin besar, ya. Nah, udara kering di bawah udara dingin, ya,
pada tingkat tengah ya ini berkontribusi terhadap intensitas downburst. Nah, itu sementara lapisan statis stabil ya ini bertindak sebagai penutup atau topi ya. Jadi lapisan stabil secara statis ya, di bawah lapisan udara kering itu berperan ya sebagai penutup atau topi pada lapisan perbatas yang awalnya menjerat persediaan energi badai di dekat permukaan. Nah, ini. Jadi lapisan statis stabil atau lapisan stabil secara statis ini fungsinya itu sebagai topi ya pada lapisan perbatas. Jadi ini semua masih di lapisan perbatas terjadi ya, ZI ya. Yang awalnya menjerat persediaan energi badai di dekat permukaan ya. Keadaan ini memungkinkan tingkat energi berakumulasi dan bertambah akhirnya dilepas menjadi badai ekstrim ya. Jadi pada slide ini diterangkan bahwa ada udara kering ya pada tingkat tengah yang berkontribusi terhadap intensitas downburst ya. Ini udara kering pada lapisan tengah ini ya berkontribusi terhadap intensitas downburst. Kemudian lapisan stabil secara statis di bawah udara kering ya itu bertindak sebagai penutup atau topi ya pada lapisan perbatas yang awalnya mencegah ya terbentuknya awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan badai petir ya karena itu adanya suplai energi ya di dekat permukaan. Nah, dengan adanya lapisan statis stabil ini atau lapisan stabil secara statis, maka memungkinkan tingkat energi berakumulasi dan bertambah akhirnya dilepas menjadi badai yang ekstrim gitu ya. Nah, ini angin kencang di atas mendukung terbentuknya badai tornadik. Nah, ini ada angin kencang di atas ya. Angin kencang ya di lapisan atas ya itu mendukung terbentuknya badai tornadik ya. Ketika angin ini diganggu ya oleh badai terbentuk vortisitas menyebabkan perputaran badai. Keadaan ini dikenal dengan mesosiklon. Ya, jadi ada angin kencang di lapisan atas ini mendukung terbentuknya badai tornadik. Ketika angin ini diganggu ya, angin-angin ini diganggu oleh badai. Ketika angin ini diganggu oleh badai, maka terbentuk vortisitas atau pusaran ya, yang mengakibatkan badai itu berputar. Nah ini dia. Ini mekanisme terbentuknya tornado atau angin puting beliung ya. Jadi ada angin kencang di atas, di lapisan atas ya. Ini mendukung terbentuknya puting beliung. Kemudian ketika angin ini diganggu oleh badai yang mulai terbentuk ya, maka tercipta vortisitas yang mengakibatkan badai itu mengalami perputaran ya. Keadaan ini disebut juga dengan keadaan mesosiklon ya. Peregangan vortisitas karena gerakan udara vertikal ya, ini peregangan vortisitas karena gerakan udara vertikal meningkatkan vortisitas sehingga terbentuk tornado di dalam awan. Nah, ini ya. Jadi ada angin kencang di lapisan atas, terjadi vortisitas ya, vortisitas meregang karena gerakan udara vertikal meningkatkan vortisitas sehingga terbentuk ya tornado di dalam awan. Jadi ini ada angin ya kencang di lapisan atas tadi. Ini angin di permukaan ya. Kemudian terjadi vortisitas atau perputaran di dalam badai ya ini. Nah, itu. Jadi di atas atau di lapisan atas ada angin kencang, kemudian di bawah juga ada angin yang berhembus dengan kecepatan sedang di sini ya. Itu mengakibatkan badan massa udara ya dalam badan awan cumulonimbus ini mulai berputar ya. Inilah yang kemudian menimbulkan tornado ya. Ya, jadi peregangan vortisitas karena gerakan udara vertikal meningkatkan vortisitas sehingga terbentuk tornado ya, tornado di dalam awan. Jadi dorongan updraft mengakibatkan ya perputaran ini ya kemudian berubah menjadi
ini kan dia berputar secara vertikal ya, ke atas, kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, karena dorongan dari lapisan angin kencang di lapisan atas dengan angin ya yang berhembus dengan kecepatan sedang di permukaan ya. Itu mengakibatkan udara ya mulai berputar di dalam badan awan cumulonimbus ya. Jadi seperti itu. Jadi ada angin kencang di lapisan atas ya. Kemudian juga ini ada angin kencang di lapisan atas. Kemudian bersinggungan atau bergesekan ya dengan angin yang bertiup di permukaan, maka di dalam badan awan cumulonimbus ini ya udara mulai berputar ya secara vertikal ini, atas bawah. Kemudian karena ada dorongan abraf yang besar pula ya dari permukaan. Abraf itu kan gerak udara dari permukaan menuju ke lapisan atas, mengakibatkan perputaran secara vertikal ini berubah menjadi secara horizontal, namun terbentuk ya dalam secara memanjang ya, terbentuk memanjang secara vertikal ya, karena ada dorongan dari abraf. Jadi seperti ini ya, tornado itu terbentuk ya, jadi dari lapisan atas ada angin yang bertiup dengan kecepatan tinggi ya, kemudian di permukaan ada pula angin yang bertiup dengan kecepatan sedang dalam arah yang berlawanan. Nah ini ya, jadi di sini lapisan atas ada angin yang bertiup dari utara dengan kecepatan tinggi, sementara di permukaan ada angin yang bertiup dari selatan dengan kecepatan sedang. Saling bersinggungan atau saling bergesekan antara angin yang bertiup di lapisan atas dengan angin yang bertiup di permukaan mengakibatkan perputaran di dalam badan awan cumulonimbus ya, perputaran udara di dalam badan awan cumulonimbus. Karena dorongan abraf yang kuat dari permukaan, maka perputaran tersebut mengalami diangkat ya. Jadi abraf ini mendorong yang perputaran ini ya menjadi naik seperti ini ya, naik ya, dan disinilah kemudian muncul tornado atau angin puting beliung ya. Jadi ini ya yang telah berputar di dalam badan awan cumulonimbus ya, yang telah berputar di dalam badan awan cumulonimbus kemudian didorong oleh updraft yang kuat dari permukaan ya, didorong oleh updraft yang kuat dari permukaan menuju ke lapisan atas, mengakibatkan ya perubahan bentuk ya. Jadi corongnya itu tidak lagi melintang secara horizontal seperti ini ya, tapi corongnya itu ya telah melintang atau telah tegak ya secara vertikal, dan dari dasar awan kemudian muncul tornado atau angin puting beliung. Jadi seperti itu ya mekanismenya. Jadi ada dua angin dalam arah yang berlawanan. Di lapisan atas ada angin kencang yang berhembus, di lapisan permukaan ada angin pula ya dengan kecepatan sedang yang berhembus ya. Kemudian saling bersinggungan atau bertemu ya mengakibatkan ya perputaran udara di dalam badan awan cumulonimbus karena dorongan updraft ya. Jadi corong ini kemudian menegak ya dari dasar awan, kemudian muncul tornado atau angin puting beliung ya. Jadi pada saat tornado meregang ya, secara vertikal, nah ini akhirnya bagian bawah atau bagian dasar awan cumulonimbus muncul tornado ya. Pertama sebagai putaran terisolasi turun dari dasar awan yang disebut dengan dinding awan ini ya. Jadi pada saat tornado meregang ya secara vertikal ini ya, akhirnya muncul tornado di dasar awan. Pertama ya muncul sebagai putaran terisolasi yang turun dari dasar awan yang kita sebut dengan dinding awan. Ya. Selanjutnya sebagai corong awan, ya, tornado yang tidak mencapai permukaan, dan akhirnya tornado touchdown, ya, artinya menyentuh permukaan. Jadi mekanisme terbentuknya seperti itu ya.
Jadi corong awan ini ya terus berputar ya secara vertikal ini ya. Corong awan ini berputar secara vertikal ya. Ada yang tidak menyentuh permukaan, ada pula yang menyentuh permukaan, gitu ya. Nah ini. Kemudian dari sini ya tadi kan proses terbentuknya tornado ada angin yang berlawanan, ya. Angin yang dengan kecepatan yang berbeda ya dengan arah yang berlawanan ya. Itu sering kita sebut dengan wind shear atau geser angin ya. Jadi perubahan kecepatan angin dan arah ya dari permukaan hingga ke lapisan atas. Jadi untuk mengenali terbentuknya tornado atau angin puting beliung itu bisa kita amati dari perubahan angin ya, dari permukaan hingga ke lapisan atas. Itu kita sebut dengan wind shear atau geser angin ya. Ini juga bisa kita ukur ya lewat sounding tadi, sounding. Jadi balon yang dilepas ke udara ya, radio sonde ya, itu juga itu juga mengukur atau mencatat perubahan arah dan kecepatan angin dari permukaan hingga ke ketinggian tertentu ya, begitu. Dari situ kita bisa mengetahui adanya apakah sebentar lagi ya, dari badai yang terbentuk tersebut akan tercipta tornado, puting beliung atau tidak. Itu bisa kita lihat dari perubahan kecepatan angin, ya, baik di permukaan dengan di lapisan atas. Tidak hanya kecepatan, tapi juga arah ya. Ingat tadi ketika proses terbentuknya tornado itu arah anginnya itu saling berlawanan, begitu ya. Baik itu arah dan juga kecepatannya. Karena kecepatannya tadi yang kita perhatikan ya, kecepatannya di permukaan itu tidak kencang begitu ya, tidak begitu tinggi. Sementara di lapisan atas angin itu bertiup dengan kecepatan tinggi atau berhembus kencang begitu ya. Jadi perubahan arah dan perubahan kecepatan itu bisa menjadi indikator untuk mengenali apakah sebentar lagi akan terbentuk angin puting beliung. Jadi kalau kita lihat di sini ketinggian wind shear rendah ya di lingkungan prabadai itu menyokong badai yang lama. Nah ini jika kecepatan wind shear itu atau geser angin tadi perubahan arah dan kecepatan anginnya itu rendah di lingkungan prabadai itu menyokong badai ya dalam waktu atau durasi yang agak lama begitu ya. Tanpa pengaruh wind shear seluruh lingkungan termasuk badai dan lapisan perbatas akan bergerak secara massal. Jadi wind shear ini dapat digunakan untuk mengenali apakah akan terjadinya angin puting beliung di dalam awan cumulonimbus tersebut, begitu ya. Jadi perubahan arah, perubahan kecepatan baik di permukaan, di lapisan tengah, kemudian di lapisan atas itu bisa kita lihat ya. Dan dari situ kita bisa mengenali atau bisa memprediksi apakah akan tercipta angin puting beliung ya dari awan cumulonimbus atau dari badai petir yang akan terbentuk nanti begitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi kan angin di lapisan atas itu kan berhembus tinggi atau berhembus kencang, sementara angin di lapisan bawah atau di permukaan itu berhembus dengan kecepatan sedang, ya. Nah, perbedaan ini ya itu menentukan perbedaan kecepatan ya, perbedaan arah yaitu akan menentukan durasi badai petir yang akan terbentuk atau badai guru atau thunderstorm yang akan terbentuk ya. Jadi di sini kita perhatikan lagi ya keadaan ini ya ini masih wind shear ya mengakibatkan badai yang mengkonsumsi persediaan energi terbatas akan mati ya kira-kira 15 menit kemudian. Nah, ini ya. Kan wind shear ini akan menentukan ya, durasi dari kelangsungan hidup badai ini ya, kelangsungan terjadinya badai ini ya. Jadi wind shear ini mengakibatkan badai yang mengkonsumsi persediaan energi terbatas akan mati 15 menit kemudian ya, kurang lebih. Dengan wind shear ya atau geser angin, angin pada lapisan perbatas yaitu masih di lapisan perbatas yang dekat dengan permukaan bergerak relatif terhadap badai dan terus menyuplai energi menjadi badai yang lebih lama. Nah, itu dengan kehadiran wind shear ini ya. Jadi angin pada lapisan perbatas bergerak relatif terhadap badai dan terus menyuplai energi menjadi badai yang lebih lama. Wind shear dengan ketinggian rendah juga dapat menghasilkan mesosiklon. Nah, ini.
Ini keadaan lingkungan badai ekstrim ya. Jadi di sini kita perhatikan ya, anginnya itu pada lapisan atas berhembus kencang dan semakin berkurang ya hembusannya menuju ke permukaan, dan ini akan menentukan durasi hidup dari badai tersebut begitu ya, atau lama berlangsungnya badai tersebut. Jadi di sini disebutkan bahwa ya keadaan ini mengakibatkan badai yang mengkonsumsi persediaan energi terbatas akan mati ya kurang lebih 15 menit kemudian. Dengan hadirnya wind shear atau geser angin, angin pada lapisan perbatas bergerak relatif terhadap badai dan terus menyuplai energi menjadi badai yang lebih lama gitu ya. Wind shear dengan ketinggian rendah juga dapat menghasilkan mesosiklon. Nah, ini ya kalau kita perhatikan ilustrasi dari gambar di bawah ini adalah dari gambar yang di atas ya. Ini angin yang berhembus kencang ya di lapisan atas mengakibatkan di atas awan cumulonimbus itu membentuk landasan. Ini ada penetrasi konvektif ya, yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini ada tonjolan sedikit di atas awan cumulonimbus ya. Kemudian semakin menuju ke permukaan ya, itu kecepatan angin semakin berkurang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada gulungan awan ya. Ini yang kita lihat di Melabuh beberapa tahun yang lalu ya, tahun berapa itu, 2020 kalau nggak salah saya. Itu yang disebut dengan awan arcus, itu berada di bagian depan awan cumulonimbus yang besar ini ya. Kemudian hujan turun diikuti dengan petir, sambaran petir begitu ya. Kemudian juga jika dorongan downdraft yang besar dari atas itu dapat membawa es yang juga turun ke permukaan begitu ya. Jadi ini untuk kondisi lingkungan badai ekstrim ya. Silakan dipelajari lagi atau silakan diulang-ulang video ini agar Anda bisa paham ya mekanisme terbentuknya fitur-fitur ya dari awan cumulonimbus ini, seperti tornado, angin puting beliung, hujan es, petir, kilat ya. Jadi untuk mempelajarinya secara lebih baik ya, alangkah baiknya Anda mengulang-ulang video ini. Oke, silakan dipelajari. Terima kasih.